Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Bapak Ibu jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, kita awali majlis yang mulia ini dengan bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena kita sungguh sangat beruntung ketika Allah beri hidayah iman, sebagaimana kita juga sangat beruntung ketika Allah mudahkan kita untuk beramal. Sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang dalam perjalanan atau sedang berwudhu, kita isi waktu kita paling lama 15 menit untuk mentadabburi satu ayat atau satu hadis. Semoga menambah ilmu, meningkatkan iman dan menguatkan amal. Kita juga doakan pada Allah, semoga Allah limpahkan selawatnya untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, kita renungi satu ayat saja. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat yang sering kita baca dan buya-buya kita mungkin juga sering mensyarahnya, menjelaskannya. Tapi kita ulangi, kita tadabburi lagi untuk menguatkan dan untuk memantapkan pemahaman serta keyakinan kita kepada kandungan ayat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu kafir pada Allah? Kok bisa kamu ingkar padanya? Enggak mau patuh dan tidak mau tunduk? Kok bisa kamu mendurhakai Allah? Wa kuntum amwata. Bukankah dulu kamu dulunya mati? Dulunya kamu enggak ada. Fa ahyakum. Lalu Allah lah yang menghidupkan kamu. Allah yang menciptakan kamu. Summa yumitukum. Lalu kamu yang hidup ini akan dimatikan kembali. Allah akan matikan semua yang hidup ini lagi. Summa yuhyikum. Lalu semua yang mati Allah hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Kemudian semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah zuhur dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 28, kita bisa paham ternyata kita mati dua kali, hidup dua kali. Semua kita mati dua kali, hidup dua kali. Jika ada yang mengatakan mati hanya sekali atau memahami bahwa hidup hanya sekali, berarti ia tidak memahami pesan dalam ayat Allah ini. Mana kematian yang pertama? Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu engkar padahal dulu kamu mati? Ini kematian yang pertama, yaitu ketika kita belum ada, kita belum apa-apa, bukan siapa-siapa, kita belum dilahirkan. Entah di mana kita ketika itu, entah seperti apa wujud kita saat itu. Yang jelas kita belum ada, belum hidup. Berarti kita semua pernah mati. Dan itulah kematian yang pertama. Kemudian summa yuhyikum. Lalu yang mati itu Allah hidupkan. Sekarang ini kita hidup. Di dunia ini kita hidup. Alhamdulillah. Ini adalah kehidupan yang pertama. Kehidupan al-ula.
kehidupan di dunia. Tapi kehidupan di dunia ini tidak lama. Tidak selamanya. Ada batasnya, ada ajalnya. Dan itu Allah tegaskan dalam surat Ali Imran 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup saat ini akan mati. Semua yang bernyawa hari ini ada ajalnya. Semua tanpa terkecuali. Apakah manusia, apakah jin, bahkan malaikat, semuanya akan mati. Orang baik, orang jahat, orang soleh, pelaku maksiat, semuanya akan mati. Bahkan malaikat yang mencabut nyawa juga akan mati. Lalu siapakah yang tidak akan mati-mati? Hidup selama-lamanya hanya satu. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Hanya Allah yang hidup selama-lamanya dan hanya Allah yang berdiri sendiri. Selain dari Allah akan berakhir dengan kematian. Setelah mati selesaikah sejarah kita? Belum. Selesaikah urusan kita? Tidak. Setelah mati ada hidup lagi. Summa yuhyikum. Lalu semua yang mati Allah hidupkan kembali. Hidup yang kedua ini nanti di akhirat. Berarti kita mati sebelum dulu diciptakan. Sekarang kita hidup di dunia. Tapi ini tidak lama, tidak selamanya akan mati lagi. Ini kematian yang kedua. Lalu akan dihidupkan di akhirat. Ini kehidupan yang kedua. Bapak Ibu hamba Allah yang mulia, berarti kita hidup dua kali. Dan ini adalah kehidupan yang pertama. Nanti kita akan hidup lagi setelah mati. Yaitu kehidupan di akhirat. Tetapi hidup di dunia tidak seperti hidup di akhirat. Karakternya beda, fungsinya nggak sama. Hidup di dunia dinamakan darul amal. Jadi kenapa kita dihidupkan di dunia ini? Untuk beramal. Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa ada kematian? Ada kehidupan. Kenapa kita hidup hari ini? Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, mereka hidup di dunia kecuali untuk beribadah. Berarti hidup di dunia, hidup yang pertama ini fungsinya untuk beramal, untuk beribadah. Siapa yang ingin salat? Ya saat ini. Siapa yang ingin berzakat? Ya hari ini. Siapa yang mau berbuat baik? Ya mumpung masih hidup di dunia ini. Kenapa? Dunia darul amal. Kita hidup hari ini untuk beramal, untuk beribadah. Sedangkan akhirat itu juga kehidupan, tapi bukan untuk beramal. Akhirat adalah darul jaza, tempat menerima balasan amal. Tempat memanen apa yang kita tanam. Nggak bisa dibalik. Dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima hasil amal. Tidak bisa dibalik. Hari ini kita santai saja, nggak ngapa-ngapain, lalu nanti setelah di akhirat baru mau beramal. Oh, nggak bisa. Nggak boleh ada perkataan yang kini-kini, yang bisik-bisik lo dikaji. Besok nggak bisa lagi ngaji. Kalau mau ngaji, hari ini. Kalau mau beramal, saat ini. Kalau mau berbuat baik, mumpung masih hidup. Adapun akhirat, itu tidak ada lagi amal. Maka siapa yang ingin beramal di akhirat, tidak akan bisa. Siapa yang ingin beriman di akhirat, tidak diterima. Siapa yang ingin bertaubat di akhirat, tidak akan Allah kabulkan. Maka jemaah zuhur hamba Allah yang mulia, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan seperti apa dan bagaimana orang-orang yang hidup di kehidupan akhirat nanti. Kenapa mereka menangis? Kenapa mereka menyesal? Dan apa keinginan mereka? Apa permintaan mereka? Keinginan orang ketika hidup di akhirat nanti adalah agar ia dikembalikan ke dunia supaya ia bisa beramal. Agar mereka dihidupkan kembali supaya ia bisa beriman.
agar diberi kesempatan yang kedua supaya ia bisa berbuat baik, tapi enggak bisa. Di akhirat tidak ada lagi cerita untuk bertaubat, tidak ada lagi cerita untuk beriman, dan tidak ada lagi peluang untuk beramal. Satu-satunya peluang dan kesempatan bagi kita jika ingin beriman dan beramal, jika ingin berbuat baik, ingin sholat, ingin ke masjid, ingin dengar pengajian, ingin berzakat, ingin berbakti pada orang tua, ingin memberi kontribusi pada negara, membantu sesama. Kalau itu keinginan kita, jangan tunggu hari esok, jangan tunggu mati, karena kesempatan itu hanya saat ini. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang hamba Allah yang mulia, kita alhamdulillah masih hidup di dunia. Berarti masih ada kesempatan untuk beramal. Saat ini kita masih hidup di kehidupan yang pertama, berarti masih ada peluang untuk bertaubat. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang rusak. Masih ada momen untuk mengejar kebaikan yang dulu luput kita kerjakan. Masalahnya hanyalah waktu yang tersisa entah berapa lama lagi. Yang jelas kita yakin waktu yang sudah kita habiskan jauh lebih banyak ketimbang kemungkinan waktu yang tersisa. Umur yang sudah kita lewati jauh lebih panjang ketimbang peluang hidup yang masih ada. Tetapi sungguh pun waktu kita tinggal sedikit, sisanya tidak seberapa. Umur yang masih ada mungkin tidak lama. Tapi jika yang sedikit ini kita benar-benar gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk beramal, untuk bertaubat, untuk berbuat baik, untuk berkontribusi, untuk melakukan kebajikan dan kebajikan, insya Allah walau sedikit. Yang terakhir ini, jika baik, itu namanya husnul khatimah. Mungkin dulu kita nggak ngerti, kita belum paham. Selama ini waktu kita habis begitu, kita nggak paham bahwa hidup ini untuk beriman, untuk beramal. Sehingga kita sia-siakan sebagian besar umur kita untuk mencari sesuatu yang belum sempat kita nikmati, tapi sebagian besarnya kita tinggalkan. Ya sudah, itu sudah berlalu. Tak mungkin lagi bisa dikejar, tidak mungkin lagi bisa diambil dan dijemput. Maka fokus pada yang tersisa. Pada waktu yang tersisa ini, gunakan sebaik mungkin untuk beramal, untuk bertaubat, dan berjanjilah dan bertekadlah bahwa kita akan mengisi hari-hari yang tersisa ini, yang mungkin gak lama lagi. Bisa jadi ini tahun terakhir kita, mungkin saja ini bulan terakhir kita, atau ini minggu terakhir kita, atau siapa tahu inilah hari terakhir kita. Tetapi jika yang terakhir ini kita isi dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan taubat, dengan iman dan amal soleh, insya Allah itulah yang dinamakan dengan husnul khatimah. Mari kita berdoa pada Allah. Allahumma ja'al akhir umrina akhirahu. Ya Allah, jadikan umur kami yang terbaik adalah umur yang terakhir. Waj'al khaira a'malina khawatimahu. Jadikan amal kami yang paling istimewa, amal yang kami kerjakan di saat kami Engkau wafatkan. Semoga Allah wafatkan kita sedang salat, sedang puasa, sedang baca Quran, sedang di masjid, sedang beramal soleh, sedang berzikir, sedang membantu sesama. Intinya kita ingin Allah matikan, Allah panggil ketika sedang beriman dan sedang beramal soleh. Jika itu yang terjadi, insya Allah kita akan bahagia di kehidupan yang kedua nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.